warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyontek kalimatnya Umi. Yang jawab salam saya semoga awet muda. Amin. Ibu-ibu yang nggak jawab salam saya mudah-mudahan ntar lakinya pulang bawa bini muda. Itu kata Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ketahuan yang kencang jawabnya mama. Takut banget diduain. Takut diduain ya Bu? Ya, jangan takut diduain, ntar ditigain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Dasuki beserta Ami, Ibu Ami dan seluruh keluarga besar yang hadir, mudah-mudahan segala hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, ditambah-tambah keberkahannya. Amin ya robbal alamin. Dan anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang solihin, solihat. Khususnya buat yang sedang berjuang menjadi penghafal Quran, yaitu Ananda Fani Sabila dan Fahmi Agustian. Lahirnya pasti bulan September. Yang sama-sama kita hormati juga guru kita ya, Ustazah Siti Khadijah beserta seluruh guru-guru dari DTTQ Hanan, jamaah Majelis Ummahatul Jannah, jamaah Majelis Tilawah malam Senin, malam Sabtu jamaah Majelis Fikih malam Selasa, seluruh wali santri DTTQ Hanan Yamanan dan seluruh hadirin tamu undangan. Mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah ada takdir baik di mana kita kumpul pagi hari ini dalam rangka memenuhi undangan Sohibul Bait. Ujug-ujug tiba-tiba ada yang baru datang bingung. Tadi saya lihat banyak yang bingung Pak, datang ini kondangan apalagi pengajian. Untung nggak balik kanan ya. Makanya tuan rumah jangan jauh-jauh gitu, mukanya kudu dipasang depan gitu. Insya Allah ada takdir baik di mana setiap orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu pahalanya sama seperti yang membaca. Ingat ya, buat yang dengerin. Jadi kalau tadi pas lagi Fani baca juz 29 dari mulai surat Al-Mulk sampai surat apa? Al-Mursalat, ada berapa surat? 11 surat. Ada berapa surat? 11 surat. Itu perjuangannya dari kapan itu? Hampir setahun kan? Tahun Gading cuma 3 bulan. Jadi ini yang belum tahu, si Fani ini istimewa karena dia janji sama saya akan menyelesaikan juz berapa? 29. Syaratnya handphonenya saya pegang. Jadi handphonenya itu ada di saya. Jadi ada beberapa anak santri yang handphonenya saya sita gitu. Kalau emaknya marah, bapaknya marah, emaknya handphone emak bapaknya saya sita juga. Ayo be. Si Abi dilawan. Ya. Nanti insya Allah Fani setelah selesai munakosahnya masuk ke juz 1, nanti ada simbolis penyerahan apa? Handphone. Padahal emaknya dari kemarin ngerihit, baik Abi handphone Fani apa balikin? Enggak. Juz 29-nya belum apa?
belum beres. Ah, jadi ketahuan ya Bu, kalau anaknya pengen hafal Quran, handphonenya kasih ke siapa? Si Abi. Enggak diapa-apain, cuma disimpan doang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir tercatat sebagai hamba Allah min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Karena orang-orang yang suka dengerin bacaan Quran itu kupingnya udah ketahuan tuh, kuping surga. Kayak kemarin, masih ingat nggak pengajian sama Abu Ya Taifur minggu lalu di Majlis Kartini? Nih buat yang nggak datang beruntung ya. Sekarang saya ceritain lagi. Kata Buya Taifur, ciri-ciri orang baik yang paling gampang nih. Ciri-ciri orang apa? Orang yang imannya bagus, dia sama air zam-zam demen. Tes. Kalau nggak punya air zam-zam, di rumah Abi ada air zam-zam. Ini mah bukan promosi, bukan, ngasih tahu doang. Jadi ciri-ciri orang baik yang imannya bagus itu sama air zam-zam apa? Suka. Kan ada orang minum air zam-zam rasanya apa? Pahit. Ada yang apa? Anta. Orang Sunda bilang anta apa ya? Hah? Hambar. Untung nggak dibilang antum. Masya Allah. Kurang satu kayaknya nih. Kopi hitam. Kopi pahit kalau ada mah. Bener ya kopi pahit. Enggak bercanda. Saya bercanda. Cuman bercandanya Abi mah beneran. Terus yang kedua Bu, ciri-ciri orang baik itu kuping. Kupingnya ahli surga itu kalau dengerin Quran apa? Anteng. Dengerin Quran apa? Anteng. Ntar gue tes. Kira-kira dengerin orang baca Quran sama dengerin TikToknya siapalah gitu sih, nggak paham. Itu kira-kira enakan mana gitu? Antengan mana? Kira-kira jangan jawab di sini. Ayo. Kira-kira kalau anaknya lagi mau dengerin bacaan Quran atau ada orang pengajian baca Quran, itu kupingnya anteng gitu. Itu ciri-ciri kuping ahli surga. Jadi mudah-mudahan yang tadi kupingnya gatel-gatel itu jinnya lagi diusir-usirin tuh. Setannya lagi diapain? Diusir-usirin. Mudah-mudahan pulang dari sini setannya ada pada apa? Pada mabur. Iya. Terus ciri-ciri pantatnya ahli surga. Pantatnya apa? Ahli surga. Itu kalau di pengajian seperti duduk di atas permadani yang sangat apa? Empuk, anteng gini. Kalau duduk di tempat maksiat, pantatnya seperti duduk di tempat yang apa? Banyak paku. Nah, coba aja tes. Kira-kira nih Mang Rasib nonton Piala Dunia Qatar 2022 2 jam. Antang-antang. Itu kan nggak pakai permadani, kadang-kadang nggak pakai alas, kupingnya mana dingin mana kotor, anteng baik. Pas ngaji di rumah makan Kartini misalnya, udah pakai ambal, udah depannya ada nasi uduk, udah pengen pulang baik misalnya. Nah itu kira-kira pantat ahli surga apa ahli neraka? Jangan kasih tahu saya. Bapak Ibu sendiri semua yang apa? Jawab. Tangan ahli surga. Tangan apa? Ahli surga. Kalau punya duit banyak, bawaannya pengen ngasih siapa? Orang. Bini orang. Bini mah udah pasti. Bini mah kagak pakai diminta Bu, ngambil sendiri. Ya, ayo siapa yang senasib? Ya, kalau punya uang banyak, ini tangan gatel, pengen ngasih siapa? Orang. Makanya ada yang bilang gini. Sekolah mah mahal katanya. Sekolah di situ apa? Mahal. Ngaji di situ mahal. Saya bilang gini, mahal itu hanya buat 2 orang kalau untuk belajar. Buat berapa orang Bu? 2. Pertama emang orang yang nggak punya duit. Yang kedua emang orangnya apa? Pelit. Wah pinter Ibu. Jadi kalau dibilang mahal itu 2. Dia emang nggak punya apa? Duit. Yang kedua duitnya ada tapi apa? Pelit. Ya. Ya mudah-mudahan untuk anak kita yang sedang belajar kita perjuangkan. Karena Abi tidak akan pernah bosan menyampaikan cita-cita besar kita bersama di sini. Kita pengen ini RT 11 di Kampung Tegal Gede, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, ini jadi kampung ilmu.
kita pengen banyak nanti ahli-ahli ilmu, para ulama, para ustazah hadir dari sini. Bukan cuman ilmu agama, ilmu umum, ilmu yang mendukung perkembangan kemajuan bangsa. Ini nih rumah yang saya lagi tempatin nih. Siapa nih? Rumah siapa? Tadi tahu nggak? Ah, tuh Mang Kalim. Ya, Kalim. Dia punya anak namanya Dendi. Siapa namanya? Dendi. Itu saya aneh, Bu. Orang Tegal Gede demen matematika. Orang Tegal Gede ya RT 11 tapi demen apa? Matematika. Sekarang lagi udah kelas 3. Nah, insya Allah lulus. Kata saya mau kuliah di mana? Mau kuliah di Unsika kalau nggak salah. Ambil jurusan matematika. Udah bagus, terusin. Biar nanti ada satu generasi di kampung kita yang punya keilmuan matematikanya apa? Mantap. Insya Allah. Nanti akan lahir dari sini misalnya para penghafal Quran, ahli fikih, ahli hadis, banyak ahli-ahli yang akan apa? Yang akan hadir. Makanya dari sekarang nih, bocahnya kita apain? Kita bibitin dari sekarang dengan benar. Jadi kalau bocah yang mau ngaji bilang sama emaknya, Pak pengen berhenti misalnya, jangan buru-buru diapain, diturutin. Tanya emang penyebabnya apa gitu. Insyaallah mudah-mudahan cita-cita semua kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bu, selamat datang jamaah Majelis Taklim Tarim Algona, pimpinan Ibu Nasi. Oke, hari ini kita tasyakuran atas dikhitannya siapa? Fahmi, ya, Fahmi Agustian. Alhamdulillah orang tuanya sudah melaksanakan satu sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini adalah pertanda atau awal yang baik, ya. Dengan disunatnya dikhitan, maksudnya dikhitan itu berarti dihilangin apa ditambahin? Dipotong. Jadi yang awalnya nempel sekarang diapain? Dibuang. Tujuannya buat apa? Sunnat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan nanti dengan dikhitannya ini kita doakan Ananda Fahmi Agustian tumbuh menjadi laki-laki yang soleh, laki-laki yang berilmu, laki-laki yang berakhlak mulia, menjadi kebanggaan keluarga dan bermanfaat buat masyarakat di sekitarnya. Dalam rangka khitan ini saya akan sampaikan beberapa hal. Pertama, ada satu hadis mengatakan begini, Bu. Min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu solihatan wa auladuhu abraran wa rizquhu fi baladihi atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan fokus di yang kedua. Kalau ditanya kita hidup pengen sengsara atau bahagia? Nggak ada orang hidupnya pengen apa? Sengsara. Ya, selamat datang Ustadz Akun. Iya, beserta rombongan Hasan Bisri. Silahkan Bu masuk. Sambil eraun pakai helm. Salah. Yang pertama zaujatuhu apa? Solihatan. Kalau pengen orang bahagia, kata Rasulullah, cuman berapa syaratnya? 3. Kalau pengen bahagia harus kudu punya apa? 3. Pertama apa? Zaujatuhu solihatan. Pasangan hidupnya solih. Ya. Ada yang masih jomblo di sini? Oh enggak. Ini masih ada. Ya. Jadi kalau ditanya, Vina udah bahagia belum? Sudah bahagia. Bohong. Itu bahagianya baru apa? Setengah. Karena belum punya pendamping hidup. Mudah-mudahan yang masih jomblo kita doain segera dapat pasangan yang solihin, solihat. Yang udah dapat pasangan mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Saya nggak doain biar nambah lagi ya. Itu doa sendiri aja. Senang banget. Ya.
Yang kedua apa kata Rasulullah? Wa auladuhu abroron. Dan anak-anaknya adalah anak-anak yang berbakti. Dan kita fokus di sini aja karena dalam rangka tasyakuran apa? Khitan. Kata Rasulullah gini, birru auladakum tabarru abnaakum. Ya. Kata Rasulullah, berbuat baktilah kamu semua kepada kedua siapa? Orang tuamu. Pasti akan berbakti anak-anakmu. Ya, kalau ditanya nih, di sini semua punya anak? Ya, yang belum punya anak semoga segera punya anak. Amin. Tapi yang tadi kayak Vina jangan buru-buru doa punya anak, minta laki dulu. Bagaimana caranya biar anak kita berbakti? Gampang Bu. Kalau pengen punya anak berbakti, kita tanam dari sekarang. Ya, tanam dari sekarang. Apa yang kita tanam, jadilah kita anak yang berbakti kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Kalau kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita, insya Allah nanti anak-anak kita ngikutin. Ya, anak-anak kita apa? Ngikutin. Lalu bagaimana berbakti sama kedua orang tua kita? Yang paling gampang adalah jangan pernah sakiti hatinya. Apa? Jangan pernah sakiti hatinya. Terus orang tua itu siapa aja? Orang tua kita, ya orang tua kandung dan orang tua kandung pasangan kita. Jadi saya pesan, jangan pernah bedain antara orang tua dengan apa? Mertua. Bener dah? Jangan pernah beda-bedain antara orang tua dan mertua. Mungkin kemarin Umi udah cerita tuh ya, di pengajian hari apa? Kamis. Ini saya ulang lagi karena bapak-bapak nggak datang. Apa kata Umi kemarin? Saya mah nggak dengerin, dia punya CCTV. Kalau laki bagi duit emaknya, jangan ngumpet-ngumpet. Jangan apa? Ngumpet-ngumpet. Kalau bisa, laki suami mau bagi duit orang tuanya, yang ngasih siapa? Istri. Yang ngasih siapa? Istri. Ini laki mau ngasih duit emas sendiri, susumputan. Ada di situ ada? Ada. Istiqomah itu. Tahu istiqomah Bu? Ikatan suami takut istri di dalam rumah. Jangan. Nih ibu-ibu, jangan pernah halangi suami kita berbakti sama siapa? Orang tuanya. Ya, jangan pernah halangi suaminya untuk berbakti sama siapa? Orang tua. Begitupun sebaliknya. Kenapa? Ya ada encingnya gitu. Cari banyak lah. Kalau nggak ada ya jangan dikasih, masa masuk ke kuburan. Iya, ganti ke mertuanya. Pesan sponsor. Ya, karena gini Bu, kalau kita bisa memposisikan orang tua kita, mertua kita itu dalam derajat yang sama, insya Allah keluarganya akan tumbuh menjadi keluarga yang apa? Sakinah, mawaddah, warohmah. Dah gitu. Banyak orang terjadi percekcokan dalam rumah tangga karena masih belum ada perasaan luas. Ya, perasaan luas memposisikan mertuanya sebagai siapa? Sebagai orang tuanya. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir berwasiat berpesan khusus buat diri sendiri, umum buat jamaah yang hadir. Mari sama-sama mulai sekarang kita bangun bakti kita kepada orang tua kita dan juga kepada siapa? Mertua atau orang tua dari pasangan kita. Insya Allah kalau laki bini suami istri itu begitu modelnya, punya anak nanti akan lahir anak-anak yang apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya gitu. Makanya kalau pengen nih
Kalau pengen diperlakukan baik oleh anak kita, maka perlakukanlah dengan baik kedua siapa? Orang tua kita. Terus bagaimana mendidik anak biar baik? Satu, yang paling utama, perhatikan sholat 5 waktu. Bu, Pak, kalau punya anak ama sembayang itu rada males, jangan anteng. Jangan apa? Anteng. Anak 7 tahun itu diperintahkan sholat. Merintahnya wajib, walaupun sholatnya belum apa? Wajib. Tapi merintah sholat apa? Wajib. Jadi yang punya anak 7 tahun, kalau misalnya subuh nggak bangun, siram. Tapi tentunya jangan langsung disiram. Bangunin dulu, ini ujung-ujung diambil air apa? Seember, lag-lagapan bocah. Dibangunin sekali, 2 kali, pelan-pelan, pakai suara, pakai tangan, pakai sapu. Masih nggak bangun juga apa? Siram. Iya, jepret. Gitu. Dicepretin air, maksudnya bukan disiram, dibanjur, dicepretin. Biar apa? Bangun. Yang saya perhatikan, anak-anak itu akan rajin sholat kalau bapaknya rajin sholat. Dah gampang. Kalau bapaknya rajin ke masjid, anaknya pasti ngikutin. Kemana? Ke masjid. Bapaknya rajin ke musola, maka anaknya juga akan mudah melangkahkan kakinya kemana? Ke musola. Saya mah husnuzon, Bu. Kalau ada wali santri Hanan, jarang kelihatan di mana? Di masjid. Sehusnuzon saya adalah, oh itu sholatnya di mana? Di musola. Itu kalau maghrib, isya atau apa? Subuh. Kalau zuhur sama asar, husnuzon saya masih di mana? PT. Nah, gitu aja. Enggak, saya enggak seuzonin. Jadi insya Allah semuanya rajin ke masjid, rajin kemana? Ke musola. Ya, mudah-mudahan husnuzon saya menjadi doa. Amin. Ya. Mulai hari ini apa yang kita sampaikan di sini dapat berkah dan membangkitkan semangat. Karena kita pengen punya anak rajin sholat. Kira-kira kalau anaknya ninggalin sholat, hati gimana, Bu? Punya anak nih, anteng gitu, zuhur lewat, asar lewat, maghrib, isya, apalagi subuh. Iya. Orang tuanya anteng, anaknya udah 7 tahun, 10 tahun, nggak diapain? Nggak disuruh-suruh sholat. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik. Silakan Bu masuk. Ya. Ini dengan keterbatasan tempat, ya. Silakan. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Amin. Jadi yang pertama harus diperhatikan kalau punya anak ingin berbakti apanya, Bu? Sholat. Kalau pengen punya anak rajin sholat, syarat utamanya apa? Suaminya harus rajin sholat. Ya. Jadi ibu kalau punya suami sholatnya di rumah, bilang, Bang, sholatnya jangan pakai sarung, jangan pakai apa? Baju koko, pakai apa? Mukena. Nah. Nih Bang, kalau sholatnya di rumah pakainya apa? Mukena. Laki-laki mah sholatnya kudu di mana? Masjid, gitu. Iya. Yang pertama harus rajin sholat. Ya pastikan anak kita adalah anak-anak yang orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat 5 waktu. Oleh karena itu dimulai dari kedua orang tuanya. Yang kedua, kalau ingin punya anak yang berbakti, maka tanamkan ilmu agama mulai sejak dini. Ya, pastikan yang pertama bisa baca Al-Quran. Bersyukur Bu, di RT 11 di sini nggak cuma satu. Ada Al-Islamiyah tempat ngaji. Ada apa lagi? Ada di Hanan. Ada di musola. Masih ada nggak di musola? Saya. Masih ada di musola. Apa namanya? Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah, mau ngaji di mana aja silahkan. Yang penting anak kita sejak dini udah tahu apa kitab sucinya dan bagaimana cara membacanya. Karena itu yang akan menjadi modal kita nanti pada saat kita kembali kepada Allah. Anak kita kalau pinter baca Qur'annya,
Setiap habis sholat 5 waktu, kita sudah meninggal, masuk ke dalam apa? Kubur. Anak kita misalnya nih, Krisna, tumbuh jadi anak yang solihin solihat. Iya, anak solihin kok solihat sih? Solihin, anak yang soleh, pinter ngajinya. Alhamdulillah udah lagi berjuang di surat Al-Muddatsir ya. Al-Muddatsir. Dibilang sama saya targetnya pulang surat apa? Al-Muddatsir. Apa? Al-Mursalat. Jadi kalau Al-Mursalatnya kagak beres teh nggak boleh liburan. Nah, kita harus pasang apa? Target. Misalnya emaknya meninggal, dimasukin ke dalam apa? Kubur sendirian. Kira-kira kalau orang udah dikuburin bisa baca Quran nggak? Enggak. Tapi karena dia seandainya meninggal orang tuanya, punya anak yang bisa baca Quran, setiap habis sholat dia buka Quran, dia awali dengan tawasul Fatihah, Al-Fatihah liridhoillah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah wa ila ruhi ummi, dan untuk arwahnya siapa? Ibu saya, disebut nama ibunya Fulanah binti Fulan. Al-Fatihah. Sehari berapa kali sholat? 5 kali. Si teteh meninggal anteng teh di kuburan, sehari berapa kali dapat paket? 5 kali, dikit-dikit paket. Fatihah datang jublek. Besok-besok apa lagi? Habis subuh, biasanya kalau habis subuh nggak Fatihah doang, murojaah. Kalau paling minimal 1/4 juz murojaah. Iya, jadi kirimannya bukan cuma Fatihah, sama juz 30 makto 1. Paketnya apa? Gede. Jadi nanti kalau di akhirat, di dalam kubur, ibu-ibu ada yang nanti di sana katakan berebut paket, itu berarti anaknya jarang ngirimin paket. Karena nanti paketnya rombongan. Jadi paketnya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu paketnya rombongan. Makanya rebutan. Ibarat kita lihat itu ntar ada turun paket di tengah lapang, orang-orang pada apa? Berebut. Nah, buat ibu bapak, seandainya di dalam kubur punya anak pinter baca Quran, setiap habis sholat kirimin Fatihah, enggak kudu apa? Berebut, anteng bae di kuburan. Karena paketnya apa? Nyamperin. Mau nggak? Mau nggak? Kalau mau mati dulu. Tong baka ya. Tar, setelah umurnya panjang. Mau berapa bu? 50? 100. Kurang 70? Ya, selain umurnya panjang lah. Ya, panjang, berkah, mati husnul khotimah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau ingin punya anak yang solih, solihat, solihin, solihat, pertama perhatikan apa? Sholatnya. Kedua, perhatikan pendidikannya, khususnya ilmu agama. Ajari mereka Quran, ajari mereka tata cara beribadah kepada siapa? Tuhannya, gitu. Dan yang ketiga, ajari akhlaknya. Yang ketiga apa? Ajari akhlaknya. Tanamkan kepada anak-anak kita akhlak yang apa? Yang baik, ya. Oleh karena itu kita tekankan di sini anak-anak kita itu sayang sama temannya, hormat sama yang tua, dan terlebih lagi kepada kedua orang tuanya. Ya. Sayang sama teman artinya apa? Kalau temennya kayak tadi semalam Ustadz Dede ngaji ngasih tahu kita, apa kata beliau? Kalau ada orang-orang yang bukan beriman, ciri-ciri orang kafir kata Ustadz Dede apa semalam? Masih ingat gak Mas Adi? Ngepik. Kalau lihat orang senang dia apa? Susah. Kalau lihat orang susah dia apa? Senang. Nah, itu ciri-ciri orang apa? Kafir. Mudah-mudahan kita nggak kayak gitu. Kita harus ajarin anak-anak kita untuk bersyukur atas nikmat yang diterima oleh dirinya dan nikmat yang diterima oleh siapa? Temannya, orang lain. Ya, itu perjuangan bu. Bu, dapat nikmat, enak nggak? Ngucapnya apa? Alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat orang lain dapat nikmat, kira-kira hati kita gimana? Makanya belajar kita juga bersyukur atas nikmat yang diterima oleh siapa? Orang lain. Itu akhlak yang akan kita tanamkan kepada siapa? Anak-anak kita semua. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua, khususnya Ananda Fahmi Agustian,
tumbuh menjadi anak yang apa? Soleh. Anak yang solihin solihat, anak-anak kita semua, orang-orang yang dititipi di dalam hatinya Al-Quranul Karim, ilmu-ilmu agama, tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang berakhlak mulia. Amin ya robbal alamin. Baik, saya tutup dengan pantun. Udah ya Bu, paham ya? Mudah-mudahan semuanya jadi anak solihin solihat. Amin. Kalau pengen punya anak solihin solihat, pastikan kita jadi anak yang solihin solihat. Dah segitu sederhananya hidup yang Allah ajarkan kepada kita. Dan jangan pernah kita punya perasaan iri, dengki sama siapa? Orang lain. Teman kita, keluarga kita yang lain, tetangga kita. Karena rezeki itu sudah apa? Ditulis. Ya, sudah diapain? Ditulis. Ini saya ingetin lagi nih, pengajian hari Kamis. Waktu Abi pertama kali ngisi, belajar tentang apa? Rabbana atina, bukan, ketahuan gak ngaji. Oh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini yang kebetulan gak ngaji saya kasih tahu. Ini ulangan siaran ulang. Ya, siaran apa? Ulang. Kalau itu doa apa tadi? Makan. Bukan. Kalau kata Haura itu doa ketemu setan. Wah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi Bu, kalau ketemu setan, kata saya ngajarin anak kecil, baca doa makan. Setannya pasti apa? Kabur. Nah, itu doa mau makan. Tapi diajarinnya keren banget sama Rasulullah. Allahumma, ya Allah, barik lana, berkahilah kami fima razaqtana, atas sesuatu yang sudah kau tetapkan. Jadi bahasanya pakai apa? Sudah. Atas rizki yang sudah kau tetapkan untuk siapa? Kami. Berarti kalau sudah, rezeki kita udah ada atau belum? Udah ada. Udah. Jadi kalau rezekinya udah ada, kenapa harus apa? Khawatir. 50.000 tahun sebelum alam raya ini diciptakan, Bu, itu udah ketahuan Ahmad Yani jatah hidup di dunianya berapa ratus liter, berapa ratus gantang misalnya. Mang Jepri katakan jatah hidup dunia menghabiskan bakso 97 mangkok. Ini bakso ke 96 nih. Misalnya. Songkok lagi. Ya, udah ketahuan ini fulan nikahnya sama siapa, punya anak siapa. Udah ketahuan. Maksudnya udah ditulis sama Allah, cuman kita sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam, hikmahnya takdir itu terhijab. Jadi menjalani hidup dengan apa? Tawakal. Oleh karena itu, biarlah ketika orang lain mendapatkan nikmat, kita syukur juga. Karena rezeki tidak akan pernah apa? Tertukar. Ya. Kita didik anak-anak kita jadi anak-anak yang seperti itu, punya akhlak yang baik kepada temannya, terlebih-lebih kepada orang tua dan juga kepada siapa? Guru-gurunya. Dah, itu aja Bu. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Soalnya ada yang udah WhatsAppan, baik, Abi lama banget, katanya 10 menit. 10 menit pembukaannya. Ini baru isi, ntar penutupannya 30 menit. Ya, itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan para tamu undangan semoga diberikan keberkahan juga, nanti diberikan kelancaran ketika balik dari sini. Buat tuan rumah mudah-mudahan cuacanya bagus. Amen. Ya. Bentar sampai selesai, tidak ada gangguan apapun. Insya Allah sih aman. Karena tendanya udah dibacain Quran mulu nih saya lihat. Ya, tulisannya Baitul Mal lagi. Mudah-mudahan berkah. Enaknya kita di sini gitu, aman lah, ya, terkendali semua. Dan para tamu undangan, para wali santri semua yang hadir, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan hidupnya, murahkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan kita yang kumpul di sini nanti insya Allah di akhirat juga Allah kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mengucapkan salam, sebagai renungan Bu, tadi kita lihat Fani baca Quran. Mana pada Suki? Pada Suki, dengerin. Jangan heran kalau nanti di akhirat
lagi ngemper we di pojokan, kagak pede misalnya kan. Tiba-tiba ada pengumuman, mana Bapak Dasuki? Wih. Ada siapa? Yang manggil bukan lagi RT, bukan lagi lurah. Yang manggil langsung siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil Pak, dipanggil. Kan kaget lah, kenapa saya dipanggil ya Rob? Langsung dipakein apa? Mahkota. Dipakein jubah kebesaran, jubah kemuliaan. Kan kaget ini pada Suki sama Ibu Ami. Ini kok saya bisa begini? Kenapa? Karena kata Rasulullah, nanti di akhirat ya, orang yang anaknya, yang apa namanya, anaknya hafal Quran dan mengamalkan Al-Quran, orang tuanya dapat kemuliaan seperti itu ya. Jadi jangan pernah kejar kemuliaan di dunia, di mata manusia. Itu semua tidak berarti apa-apa ya. Kalau mau nih pakai cara saya, orang mah kagak penting. Orang mau muji nggak penting, orang mau menghina nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kita mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di dunia. Nanti di mana? Di akhirat. Gimana caranya? Kita kejar lewat siapa? Anak kita. Mungkin kalau ditanya pada Suki bisa ngapal Quran nggak? Ya Abi, jangankan 130 juz, jangankan juz 30, kuliah ayyuhal kafirun juga kalau dibaca kagak beres-beres. Ayo, ada yang berani baca kuliah di sini, saya tes saya. Ayo. Ini saya upain kopi hitam nih. Ustaz Jabri. Ya, Bu, nanti akan ada saatnya begitu. Makanya sekarang kalau anaknya rada rewel, itu perjuangan. Saya bilang sama anak-anak, lihat bagaimana perjuangan guru kita Abuya Asef Saifullah 7 tahun di negara orang. Jauh dari siapa? Orang tua. Sakit ampun-ampunan. Itu dia, kalau belum tahu nih Bu, guru kita kenapa jadi begitu? Itu sehari tidur cuma berapa? 3 jam. Selama belajar di mana? Di Yaman. Emang gitu perjuangannya. Ini jangan anak cuman korengan dikit diajak pulang, gatal dikit diajak pulang. Ntar punya anak cengeng, mentalnya mental apa? Lemah. Biarin, dia mau pesantren, dia mau jadi jauh dari siapa? Orang tua, dukung. Ini orang tuanya anaknya cengeng, orang tuanya juga apa? Cengeng. Udah ntar jadi keluarga yang apa? Cengeng. Gitu. Saya mau ngomong apa adanya aja udah. Ya. Biarin, emang begini. Makanya kalau pengen punya anak sukses, nih kayak bangku, Kakinya berapa kakinya? 4. Kalau kakinya 3 masih bisa berdiri? Masih. Kalau 2 jomplang sih ya. Kalau 3 itu masih bisa berdiri, maksudnya apa? Orang tuanya dukung, gurunya siap ngajarin, anaknya punya apa? Semangat. Kalau cuman guru sama anak doang yang semangat, orang tuanya masa bodoh, itu bocah antar mabur-maburan. Pengalamannya begitu. Ya, mumpung lagi di luar nih ngomongnya enak. Ya, yang di sono juga boleh dengerin. Ya. Makanya guru, murid sama siapa? Orang tua itu harus bekerja sama dengan baik agar anaknya tumbuh jadi anak yang apa? Berilmu. Orang Bu kalau berilmu, nih dengerin, kalau berilmu itu dia nggak nyari duit. Duit yang nyari dia. Kagak percaya. Nanti tunggu 20 tahun lagi gitu. Percaya deh, kalau orang berilmu bukan dia capek nyari apa? Duit, malah dunia yang akan siapa? Ngejar dia. Beneran? Banyak contohnya kalau kita mau contohin, ya banyak contohnya. Kita pengen anak kita bagaimana? Belangsak tanpa ilmu atau mulia dengan apa? Ilmu. Karena itu mudah-mudahan kita semua mulia dengan anak-anak kita, bukan cuma di dunia, tapi terlebih lagi nanti di mana? Di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau nanti anaknya solihin solihat, hafal Quran, dia masuk surga Pak, Bu. Emaknya nggak ada, dia nggak mau. Ya Rob, saya nggak mau masuk surga apa? Sendirian. Dicari misalnya emaknya lagi gupak, tahu gupak? Orang sih tahu gupak sih. Guling-gulingan, ya di kayak ikan sepat gitu, ya lagi main di lumpur neraka, nauzubillah, dipungut sama anaknya. Itu namanya anaknya dapat apa? Mendapat syafaat dari siapa? Dari anak.
Tapi insya Allah kalau dari masih sekarang kita perjuangkan anak kita jadi orang berilmu, insya Allah nggak sampai nyemplung, udah diapain, ditolongin sama anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Udah, pokoknya RT 11 khususnya Kampung Tegal Gede, jadikan anak-anak kita orang yang cinta Al-Quran, yang hafal Quran, yang faham isi Quran, mengamalkan apa yang ada di Quran, dan dia ngajarin sama orang-orang lain. Nggak mesti di sini, dia boleh ngajarin di Papua, dia boleh ngajarin di Australia, dia boleh ngajarin di New Zealand misalnya. Maka bermimpilah mudah-mudahan anak kita bisa menjadi orang-orang yang ahli Quran, yang berilmu. Itu saja, mohon maaf atas segala kekhilafan. Sudah saya lewati waktu sekitar 40 menit ya. Saya tutup dengan doa, mudah-mudahan semua hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo angkat dua tangannya.